Seorang gadis berhijab di Bali mendapat rejeki nomplok. Ia mendapat $500 usai menolong warga negara asing. WNA yang memberi uang terharu ketika mendengar alasan anak perempuan itu menolongnya tanpa bertanya terlebih dahulu. Dan video pendek yang viral dibagikan oleh konten kreator WNA bernama Aisyah Garza membuat warganet terharu pilu mendengar kisah hidup remaja Bali itu. That's for you. Okay. I want to give you $500. Oh, thank you, Miss. You're serious? I'm serious. Oh my god. Langsung kayak istilah sharing is caring ya gitu. Kalau misalnya yang penting dalam membantu itu kita harus tanpa pamrih gitu. Kalau kita pengen membantu karena kebaikan, karena kita rasa empati sama orang. Tapi sebisa mungkin jangan pernah kita pengen mendapatkan balasan dari orang lain gitu. Apalagi nggak dibalikin ya kan, apalagi sekarang zaman sekarang orang nyari duit susah banget ya kan. Udah gitu ada yang nemu sesuatu, apalagi anak baru berumur terus nemu sesuatu tiba-tiba dibalikin itu alhamdulillah itu luar biasa. Orang tuanya mengajarkan mendidik anaknya ya, kalau bukan hak milik kita yang diambil, harus dibalikin ke yang punya. Luar biasa, best banget. Bukan hanya itu, remaja itu mengaku tinggal di panti asuhan bersama anak-anak yatim lainnya. Dan hati WNA semakin ikut bersedih ketika mengetahui jika kedua orang tuanya telah tiada akibat kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Dong, pasti kasihan banget. Maksudnya itu akan menjadi motivasi juga buat kita nih sebagai saudara di Indonesia, bener nggak? Jadi benar-benar harus nge sama orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita harus semakin lebih peduli lagi gitu. Karena kan sekarang apa kan gampang ya mau memviralkan sesuatu, tapi ya harapan Anwar juga mudah-mudahan memviralkannya itu adalah memviralkan yang positif-positif, yang kayak gini nih, misalnya ada teman-teman kita, adik-adik kita yang kurang beruntung, yang yatim piatu, yang membutuhkan pertolongan, itu bisa diviralkan. Misalnya open donasi, bener nggak? Kan kekuatan netizen Indonesia kan benar-benar luar biasa. Tali silaturahmi itu benar-benar kuat banget. Cuma lewat postingan aja dari jempol dan handphone itu udah nyampe. Ya misalnya kejadiannya di mana, Jakarta, terus tiba-tiba nyampe lah ke Papua. Dari Papua ada acara, ada musibah atau apa, nyampe ke mana, Banjarmasin. Jadi ya harus saling satu sama lain bergerak hatinya gitu. Setelah bertanya-tanya dan memberikan uang sebesar $500, WNA itu pun mengunjungi panti asuhan tempat gadis penolongnya tinggal. Dan benar saja, kebahagiaan dan keceriaan langsung terasa ketika ia bersama dengan gadis penolongnya datang. I have a really big announcement, okay? It's happening, okay? Tanggapan aku ya kalau sebenarnya tuh kalau kita pengen nolong orang tuh nggak perlu kayak ntar dibales nggak ya, pamrih. Jadi kalau kita pamrih jadi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita nating tulus kayak ikhlas aja, pasti kayak balasnya tuh ada aja. Mungkin nggak hari itu, bisa aja ntar. Jadi maksud aku kalau mau baik sama orang tuh nggak perlu pilih-pilih, nggak perlu lihat-lihat. Soalnya kan nggak ada yang tahu ya balasannya tuh gimana. Jadi kayak mau baik sama orang ya baik aja, menurut aku sih gitu. Aku amazed banget kan, soalnya juga dia masih muda dan dia tuh ikhlas gitu loh. Ilmu ikhlas itu kan susah banget ya kak. Dan aku bangga sih sama dia dan apresiasi banget buat dia yang kayak maksudnya kayak apalagi bule. Soalnya kan kita kalau ngeliat bule pasti kaya nih, nggak mungkin lah atau mau nipu. Tapi dia bener-bener berpikirnya tuh positif doang, kayak nggak ada niat negatif sedikit pun. Dan hebat, kamu keren. Warga negara asing itu Anwar percaya, balik lagi rezeki itu nggak akan kemana dan nggak akan ketukar. Apalagi kan memang yang dapat hadiah ini atau dapat ibaratnya kalau kita kan sumbangan ya, jadi orang bule itu ya sebagai hadiah buat dirinya, dan betul dia berhak mendapatkan yatim piatu juga kan. Jadi ya buat Anwar balik lagi itu udah jalan Allah, udah rezeki Allah yang memang udah dikasih ke dia lewat si warga negara asing itu, si bule. Sementara itu, di tengah gegap gempita dunia sepak bola tanah air, kisah miris terdengar dari mantan pesepak bola tanah air Kurnia Meiga.
Pensiun sebagai kiper timnas, Kurnia Meiga harus berjuang menafkahi diri dengan menjual medali yang diraih untuk menyambung hidup. Yang saya posting di sosial media itu benar yang terjadi karena saya lakukan karena kebutuhan hidup dan saya tidak merugikan orang lain pun. Jadi yang saya lakukan itu benar. Sampai saat ini baru jersey, medali, baru itu. Kurnia Meiga mengakui jika kehidupannya berubah drastis usai mengalami penyakit yang belum diketahui dan mengakibatkan matanya tidak bisa melihat alias mengalami kebutaan. Untuk saat ini kondisi keseluruhan fisik saya sehat, hanya di penglihatan mata saja yang agak terganggu. Kalau gejala mungkin pandangan aja ya Mbak ya, tapi untuk merasa sakit atau yang lain-lainnya tidak. Tapi hanya pandangan penglihatan aja yang tertutup. Dari Agustus 2017 dengan sampai saat ini. Kisah miris Kurnia Meiga itu menguak peristiwa raibnya kiper timnas 6 tahun lalu. Kurnia Meiga yang juga kiper Arema FC mengaku jika penyakitnya dialami usai bertanding melawan Barito dan tiba-tiba mengalami pusing, muntah-muntah hingga muncul tirai di matanya. Itu sebabnya ia tak hadir pada latihan selanjutnya hingga akhirnya ia terpaksa harus pensiun. Pas saya dipapah dan duduk, masnya bisa, maaf ya saya tanya ya, boleh. bisa melihat dengan baik? Oh enggak, jadi kayak ketutup dok. Cuman mungkin 5% aja di ujung mata sebelah kanan. Oh sekarang melihat saya bisa? Kalau gerakan bisa dok, tapi kalau untuk mimik muka atau face muka itu enggak. Totali sama sekali. Total. Kanan kiri. Kanan kiri. Yang berarti yang sebelah kanan. Kanan aja, cuman dikit, tapi itu pun hanya gerakan aja sih. Kayak bayangan semu dok. Dari kapan itu mas? Dari 2017 Agustus 2017. Oh, yang waktu itu kejadian yang mas ceritakan pada waktu itu masih aktif di bola kaki ya? Waktu itu langsung stop saya dok. Langsung stop. Iya, tapi pada waktu itu masih lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya dan waktu itu emang lagi persiapan pertandingan untuk musuh PSM waktu itu. Waktu masih di Malang saya. Oke. Terus abis itu tiba-tiba pulang dari Barito dari Banjarmasin, saya pulang acara anak ulang tahun terus sakit. Dan langsung penglihatan seperti ini atau pelan-pelan? Oh langsung, kayak tirai dok, 1, 2, 3, kayak ditutup sih. Tutup buka terus tutup 1 kali. Dan tidak bisa melihat lagi? Tidak bisa. Dari saat itu sampai? Saat ini. Sejak Kurnia Meiga bersikeras menjual medalinya, banyak yang terketuk dengan kondisinya. Alhamdulillah hari ini saya membantu ada kesepakatan ya antara Mega, keluarga dan Mbak Jenny, Ibu Jenny yang mempunyai franchise Magu Chicken yang mudah-mudahan paling lambat akhir bulan sudah mulai berjualan. Nah, nanti diundang saya, jangan dilupain. Nanti udah buka dilupain kita. Nah, diundang supaya mulai tadi. Dan yang lainnya tolong ya, itu dari itu rumah sakit udah saya undang juga tuh. Dok, terima kasih. Alat bantu tolong. Alat bantu penglihatan. Dikejar ya. Jangan belaga lupa dua-duanya. Kan udah janji pakai alat bantu ya. Oke. Terima kasih kepada Ketua Umum kita Pak Erick Thohir yang telah menyampaikan pesan untuk saya dan mau berpartisipasi untuk membantu saya, dan untuk rumah yayasan dari PSSI sangat bagus untuk, mungkin bukan untuk saya aja, mungkin untuk para atlet di luar saya dan lainnya, itu untuk menampung menjadi wadah itu. Saya sangat berterima kasih untuk kepada PSSI dan Pak Erick Thohir.
Bukan hanya soal materi belakangan, Kurnia Meiga juga mendapat bantuan untuk melanjutkan pengobatan matanya. Dan aksi Kurnia Meiga terpaksa menjual medali membuat warganet serta para selebriti terenyuh serta berharap mantan atlet sepak bola itu segera bisa sembuh dari penyakitnya. Kebobolan dikatain, kalau menang nggak diakui. Bener dong? Iya. Kebobolan dikata-katain kita. Kipernya ini. Tapi kalau menang, oh strikernya bagus. Kipernya dulu. Orang yang berarti kalau kiper itu benar-benar kayak jadi pemain terbaik itu benar-benar berarti bagusnya bagus banget ya. Bukan bagus, suatu keberuntungan. Suatu keberuntungan. Iya. Soalnya kalau tadi masihkah cinta dengan bola kaki? Masih. Kalau ya, Tuhan masih mengizinkan saya sembuh, saya masih ingin bermain bola lagi sih. Masih pengen main bola kaki lagi? Masih pengen sih. Belum kapok gitu mas? Belum. Nggak dong, itu kan udah jadi tapi kehidupan kan saya. ada setelah main bola kaki tetap jadi orang biasa aja, nggak sukses mas, nggak kaya, nggak banyak duit, nggak dihargai. Kesenangan sih, kesenangan. Masih mau bela negara kita mas? Iya, masih banget. Saya ada satu pencapaian yang saya belum capai. Saya belum ikut di turnamen itu. Belum sampai saya dapat turnamen itu. Saya kayak ada yang kurang satu. Apa mas? Piala Asian Games saya belum pernah.